Kami dari Kelompok 14, saya Nur Salsabila dengan ujung NIM 083. saya Hanifah Sikamda dengan ujung NIM 8024. Saya Rodi Ananda dengan ujung NIM 033. Berikut ini adalah profil dari UMKM Seduh Mampir. Dan ini adalah logonya. Nah, sekarang ada profil usaha yang dimana UMKM Kopi Seduh Mampir itu berdiri pada tahun 2025 di Indralaya. Sebelumnya, pengusaha yang akrab dipanggil Ayu ini memiliki outlet tepot di Indonesia di kawasan kampus Unsri Indralaya, yang sekarang UMKM Kopi Seduh Mampir itu berlokasi di Jalan Taman Pancasila Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Jadi UMKM kedai kopi ini menyajikan berbagai varian kopi seperti espresso base, yaitu latte, americano, cappuccino, dan juga manual brew, yaitu kopi tea, tubruk, dan juga Vietnam drip. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi. Nah, Seduh Mampir mulai menerapkan teknologi informasi sejak 2025 untuk mendukung operasional dan pelayanannya. Meskipun masih tahap awal, digitalisasi, Seduh Mampir sudah memakai beberapa teknologi informasi dalam pengaplikasian operasional kedai kopinya. Selanjutnya, infrastruktur masih sederhana, dengan smartphone sebagai perangkat utama untuk komunikasi, promosi, dan transaksinya. Pemanfaatan software meliputi Instagram untuk promosi dan kris sebagai pembayaran digital yang lebih cepat dan efisien. Nah, koneksi internet berperan penting nih dalam mendukung aktivitas online seperti update, informasi, dan transaksi real time-nya. Adapun aplikasi dan media sosial Seduh Mampir, yang pertama menggunakan Instagram sebagai media utama untuk informasi produk dan aktivitas usaha. Beberapa reels ada diupload di Instagram Seduh Mampir seperti kunjungan kepada UMKM yang sejalan di bidang kopi. Oke, selanjutnya ada sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya atau payment method menggunakan kris untuk transaksi yang lebih cepat dan praktis selain menggunakan tunai. Kelebihannya, di sini minim kesalahan dibanding transfer via memasukkan nomor telepon ownernya. Dampak pemanfaatan teknologi informasi di sini ada dua. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan pelanggan lebih cepat dan transaksi juga pastinya lebih cepat nih. Selanjutnya, peluang pengembangan. Nah, dari kelompok kami menyarankan Seduh Mampir untuk memanfaatkan e-commerce lebih lagi, seperti memasukkan atau mendaftarkannya ke ojek online yang tersedia di Indralaya seperti Ojin, Grab, atau GoFood, seperti itu. Kemudian yang kedua, berpotensi memperluas pasar dengan meningkatkan penjualan jika menggunakan marketplace dan promosi digital. Seperti mungkin Instagramnya ditautkan dengan iklan-iklan reels tertentu yang misal berkolaborasi dengan selebgram di Ogan Ilir, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Adapun kendala yang terdapat pada UMKM Seduh Mampir ini, yang pertama, pencatatan yang masih manual. Hingga saat ini, Kopi Seduh Mampir ini masih mencatat penjualannya secara manual, maupun rekapitulasi harian, mingguan, dan bulanannya itu masih menggunakan kalkulator secara manual. Nah, yang kedua itu jangkauan pasar yang masih terbatas. Jangkauan pasar yang masih terbatas ini dikarenakan Kopi Seduh Mampir ini sebenarnya menggunakan Instagram, tetapi tidak secara rutin menggunakannya untuk promosi. Nah, yang ketiga itu kekurangan tenaga kerja. Setelah kami wawancarai pemilik toko, ternyata mereka tidak memiliki karyawan sama sekali. Yang keempat itu tekanan kompetitif dari pesaing lainnya. Kopi Seduh Mampir ini tidak hanya bersaing dengan UMKM mikro lainnya, tetapi ia juga bersaing dengan toko kopi yang sudah memanfaatkan teknologi secara modern seperti kopi kenangan dan kafe-kafe di sekitarnya. Selanjutnya ada rekomendasi untuk UMKM Kopi Seduh Mampir ini. Yang pertama, menggunakan aplikasi yang sederhana, yaitu seperti Mokapos, Kasaku, Buku Warung, dan aplikasi gratis lainnya untuk mencatat penjualan secara lebih modern. Yang kedua itu mulai membangun komunikasi online, yaitu lebih meningkatkan postingan di Instagram Seduh Mampir sendiri, dan juga mulai membuat akun TikTok, karena target pasar dari Kopi Seduh Mampir ini yaitu mahasiswa di sekitar Unsri Indralaya. Yang ketiga itu menambah karyawan. Disarankan untuk menambah karyawan, tetapi harus memilih karyawan yang memang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Yang keempat itu menghadapi tekanan dari pesaing lainnya. Seperti yang sudah disebutkan di poin pertama tadi, yaitu menggunakan aplikasi yang sudah tren pada saat sekarang, dan juga direkomendasikan untuk Kopi Seduh Mampir ini mendaftar atau membuat akun
di GrabFood atau Ojin, aplikasi ojek Indralaya, serta menggunakan fitur bisnis WhatsApp untuk memanfaatkan program loyalitas pelanggannya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah UMKM Kopi Seduh Mampir telah mulai memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi atau TIK dalam bentuk penggunaan smartphone, media sosial Instagram, dan juga pembayaran digital melalui kris. Namun pemanfaatannya itu masih sangat terbatas dan juga fungsi komunikasi dan transaksi belum ada adopsi pada aplikasi kasir digital. Juga manajemen stok otomatis maupun platform pesan antar seperti GrabFood dan juga Ojin. Kemudian kendala utama yang dihadapi itu meliputi pencatatan manual yang sangat rawan kesalahan. Kemudian ada jangkauan pasar yang terbatas, kekurangannya tenaga kerja, serta tekanan kompetitif dari para pesaing yang sudah lebih maju dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis agar UMKM Seduh Mampir ini dapat bertahan dan juga berkembang di dalam era digital. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.